Baik, perkenalkan nama saya Gadaera Artawiguna dari kelas 4C dan NIM saya 201509172 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Made Ngurah Bana Maeswara dengan NIM 20150911071 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nyaman Pranata Deaksa Mawardi dari kelas 4C, NIM 20150911079. Baik, di sini saya akan menerangkan pertama di mana pada tugas 1 itu terangkan mengenai profesi dominan seorang profesional sistem informasi berikut dengan melengkapi tabel 2. Nah, di mana tabel 2 berisi profesi dominan bidang sistem informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang pertama ada nama profesi komputer support spesialis. Deskripsi spesialis dukungan jaringan menganalisis, memecahkan masalah, dan memelihara jaringan komputer. Kompetensi yang harus dimiliki, 1 itu ada paham dan bisa menguasai sistem operasi Microsoft. Yang kedua ada mampu bekerja dengan analisis cepat dan tepat saat ada keluhan dari user mengenai komputer. Yang ketiga ada paham mengenai komponen hardware komputer dan dapat merakitnya. Yang keempat ada mengerti tentang jaringan kabel maupun nirkabel. Yang kelima, bisa melakukan programming dengan lebih dari satu jenis software. 6, mampu memperbaiki jaringan dengan segera. 7, paham tentang malware dan cara menanganinya. 8, paham cara mengatasi perangkat-perangkat yang berkaitan dengan komputer seperti printer dan scanner. Nama profesi yang kedua ada Information Security Analysis, di mana deskripsi seorang analisis keamanan informasi mengawasi jaringan komputer dan sistem organisasi. Di mana kompetensi yang harus dimilikinya, 1, mengetahui ethical hacking, memahami komputer forensik. Yang ketiga ada melakukan reversi engineering. Yang keempat ada memahami cyber security. Dan yang kelima harus lulusan IT. Profesi yang ketiga ada application dan software developer, di mana deskripsinya merancang aplikasi komputer seperti game untuk konsumen. Mereka dapat membuat perangkat lunak khusus untuk pelanggan tertentu atau perangkat lunak komersial untuk dijual kepada masyarakat umum. Di mana ada yang pertama ada struktur dan algoritma yang harus dimilikinya. Yang kedua ada bahasa pemrograman, dan yang ketiga SDLC atau Software Development Life Cycle. Profesi yang keempat ada sistem analisis. Deskripsi dari sistem analisis ini menganalisis beberapa baik guna, perangkat keras, dan sistem TI yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan bisnis, pemberi kerja, atau klien mereka. Yang harus dimiliki dari sistem analisis ini, yang pertama adalah mengerti ilmu komunikasi, yang kedua ada mengerti dunia bisnis, yang ketiga ada paham bahasa pemrograman. Yang kelima, profesi yang kelima ada bisnis analisis, di mana deskripsinya bertanggung jawab untuk menganalisis komputer dan program yang digunakan oleh perusahaan dan menentukan peningkatan dan instalasi mana yang akan membuat karyawan dan proses lebih produktif. Yang harus dimiliki oleh bisnis analis ini yang pertama ada communication skill, technical skill, analytical skill, problem solving skill, decision making skill, yang keenam ada managerial skill, dan yang ketujuh ada negotiation and persuasion skill. Yang terakhir yang saya jelaskan, profesi dalam sistem informasi itu ada informasi sistem auditor. Deskripsi dari informasi sistem auditor ini proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Apa yang harus dimiliki oleh information system auditor ini ada 5. Yang pertama, skill komunikasi. Yang kedua, ada keahlian berpikir kritis dan perspektif bisnis yang luas. Ketiga, ada kecerdasan emosional. 4, ada skeptisisme profesional. Dan
Yang kelima ada rasa ingin tahu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Informasi Sistem Project Manager. Seorang IT Project Manager sendiri mempunyai tanggung jawab baik internal maupun eksternal. Tanggung jawab internalnya meliputi membuat jadwal proyek, merekrut anggota tim, memberikan tugas sampai dengan memantau dan mengendalikan hasil proyek. Sedangkan untuk eksternal, IT mempunyai manajer mempunyai tanggung jawab. Kompetensi yang harus dimiliki yaitu satu, komunikasi yang baik dan mahir dalam berkomunikasi. Dua, memiliki jiwa kepemimpinan. Tiga, memiliki skill negosiasi yang baik. Empat, paham dengan teknologi. Lima, baik dalam manajemen waktu. Baik, yang nomor 8, Enterprise Resource Planning Analysis. Tanggung jawab pekerjaan seorang analisis ERP sangat bervariasi, tergantung pada perusahaan dan industri. Seorang analisis ERP perlu sepenuhnya memahami operasi program ERP, perlu pengalaman sebelumnya bekerja di bidang ini, dan perlu analisis yang luas dan pengalaman perencanaan. Analisis ERP menghabiskan sebagian besar hari kerja di komputer, tetapi mereka mungkin bertanggung jawab untuk menghadiri rapat, pengelolaan karyawan, dan menyampaikan presentasi. Dan keahlian yang harus dimiliki ya. Satu, menganalisis dan mengaudit proses manajemen yang ada, mencatat spesifikasi proyek yang nantinya digunakan untuk menyusun spesifikasi modul dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, mendesain ulang proses bisnis dan mengadaptasikan ke sistem ERP. Ketiga, melakukan konfigurasi dan testing aplikasi sesuai dengan kebutuhan fungsional perusahaan yang sebelumnya sudah diidentifikasi. Baik, berikutnya nomor 9, data analisis. Seorang data analisis adalah seorang yang meneliti informasi menggunakan alat analisis data. Hasil bermakna yang mereka ambil dari data mentah membantu memberi kerja atau klien mereka membuat keputusan penting dengan mengidentifikasi berbagai fakta dan tren. Baik, skill yang harus dimiliki data analisis. Satu, memiliki skill Microsoft Excel yang baik. Dua, memahami penggunaan bahasa programan SQL. Tiga, memahami konsep statistik dan matematika. Empat, mampu menggunakan machine learning. Yang ke-10, data arsitek memiliki tujuan untuk membangun komputer database yang kompleks dan memastikan agar bisa diakses serta aman. Namun, tanggung jawab bisa semakin luas tergantung kebutuhan. Skill yang harus dimiliki skill logical, data modeling yang baik, memahami data policies development. Ketiga, memahami data strategi. Empat, memahami data warehousing. Baik, yang ke-11, informasi teknologi planning analisis. Deskripsi, menganalisis pernyataan proyek, mengatur dan mendokumentasikannya. Dua, melakukan penilaian dan solusi yang diajukan developer. Baik, yang skill yang harus dimiliki informasi teknologi planning analisis yaitu satu, memahami bisnis, proses, dan planning yang baik. Dua, memiliki jiwa leadership. Yang terakhir, ketiga, mengambil keputusan yang baik dan tepat. Nomor 12, interface arsitek. Deskripsi. Satu, berkomunikasi dengan tim lain yaitu tim manajemen produk, mengembangkan dan juga klien untuk membuat desain awal berdasarkan keinginan klien tersebut. Dua, menciptakan sebuah desain high level berdasarkan permintaan klien. Skill yang harus dimiliki
memiliki keahlian komunikator yang baik. 2. Memiliki skill desain yang baik. 3. Memiliki keahlian dalam pengambilan keputusan yang tepat dan baik. 4. Memiliki skill coding yang baik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang nomor 13, profesi mengenai Certificate Analyst. Deskripsinya yang pertama, melakukan pengecekan serta memperbarui sistem operasi aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Yang nomor 2, memastikan setiap aplikasi yang digunakan oleh pengguna berjalan dengan baik. Baik, kompetensi yang harus dimiliki Certificate Analyst yang pertama, menguasai Microsoft SQL Server. Yang kedua, menguasai operating system. Yang ketiga, menguasai maintain data report, dan yang terakhir memiliki pengetahuan terkait support tiket. Dan yang nomor 14, selanjutnya nomor 14, profesi mengenai informasi sistem advisor. Deskripsinya yang pertama, menetapkan software, hardware, dan kebutuhan jaringan, menganalisis kebutuhan IT dalam perusahaan, dan memberikan nasihat yang independen dan objektif dalam penggunaan IT. Skill yang harus dikuasai oleh penulis sistem advisor yang pertama, menguasai pengetahuan dan keahlian di bidang komputer dan pemrograman. Yang kedua, kemampuan manajemen waktu dan organisasional yang baik untuk mengatur heavy workload. Baik, yang berikutnya nomor 15, profesi mengenai Chief Information Officer. Yang deskripsinya yang pertama, melakukan antisipasi terjadinya perubahan teknologi, tata kelola, ekonomi, bisnis, dan peluang bisnis pada perusahaan. Yang kedua, memimpin tim dan memberikan arahan pada tim. Skill yang harus dipelajari yaitu yang pertama, dapat merencanakan dan mengatur strategi. Yang kedua, memiliki keahlian teknis. Yang ketiga, mampu menguasai manajemen keuangan. Dan yang terakhir, kecakapan interpersonal. Dan yang terakhir yaitu nomor 16, yaitu UX designer. Deskripsinya yang pertama, melakukan riset penggunaan dan analisis pesaing terkait UX design. Yang kedua, bertanggung jawab untuk memahami arahan proyek dan mengubahnya menjadi UX design yang menarik dan berguna. Skill yang harus dikuasai yang pertama, menguasai software desain seperti Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Yang kedua, pemahaman yang kuat tentang wireframe tool. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi nilai tambah. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah suara saya terdengar? Udah. Nah, Sudah. Saya akan melanjutkan tugas 2, yaitu sebutkan sertifikasi untuk profesi-profesi yang sudah disebutkan pada poin soal nomor 1 dengan melengkapi tabel 3 ini. Di mana tabel 3 ini berisi sertifikat dominan profesi bidang sistem informasi. Yang pertama, nama profesi ada Computer Support Specialist, nama sertifikasinya CompTIA atau yang berisi IT Fundamental, penyelenggaranya CompTIA ITV, keterangannya merupakan sertifikat tunggal yang mencakup semua bidang dasar TI, menciptakan pemahaman TI yang lebih luas sehingga ideal untuk profesi non-teknis. Yang kedua ada Information Security Analysis, nama sertifikasinya CHA atau Certified Ethical Hacker, di mana penyelenggaranya itu EC Council, yang keterangannya sertifikasi IT Security CHA merupakan sertifikasi yang mengajarkan kita menjadi seorang hacker yang memiliki etika dan tidak bertujuan merugikan orang lain. Yang ketiga ada Application and Software Developer. Sertifikasinya Associate Android Developer. Penyelenggaranya Google, dan keterangannya sertifikasi ini akan menguji kemampuan melakukan testing dan debug UI dan UX, dasar-dasar komponen aplikasi Android, activity service, broadcast, receiver, content, provider, database, dan integrasi sistem. Yang kedua ada sistem analisis, di mana sertifikasinya Software Engineering Master Certification atau SEMC, yang diselenggarakan oleh IEEE. Keterangannya sertifikasi kompetensi profesional ini merupakan penyelesaian sertifikat kemahiran yang berhasil dalam 12 bidang pengetahuan utama. Yang kelima ada business analysis,
sertifikasinya Certified Business Analysis Profesional, penyelenggaranya IIBA. Keterangannya, sertifikasi bisnis analisis ini merupakan sertifikasi tingkat ketiga. Sertifikasi ini haruslah punya pengalaman kerja minimal 7.500 jam selama 10 tahun terakhir di bidang bisnis analisis. Yang keenam ada Information System Auditor. Sertifikasinya Certified Information System Auditor, penyelenggara ITGID, dan keterangannya untuk mencapai itu seseorang harus sudah memenuhi persyaratan pengalaman praktis yang memadai dan lulus dalam ujian sertifikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Yang berikutnya yang ketujuh itu informasi sistem project manager. Sertifikasinya Certified Project Management Profesional, penyelenggaranya itu PMI. Keterangannya itu sertifikasi ini menunjukkan bahwa kamu punya pengetahuan dan dasar project manajemen yang kuat. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih percaya dan mengakui keahlianmu. Sertifikasi PMP cocok dimiliki oleh project manager yang punya pengalaman tinggi dalam manajemen proyek dan berkeinginan memegang proyek berskala besar. Yang berikutnya yang ke-8 itu Enterprise Resource Planning Analyst. Sertifikasinya itu Graduate Human Resource Analyst atau biasa disebut CHRA. Penyelenggaranya itu AAPM. Keterangannya itu vendor base. Dan yang ke-9 itu Data Analyst. Sertifikasinya itu Google Data Analyst Certificate. Penyelenggaranya itu Google. Keterangannya Anda akan mempelajari semua yang perlu dipahami tentang Google Analytics dan cara menggunakannya untuk memfasilitasi pemahaman statistik situs web Anda. Sertifikasi Anda membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi analis web yang kompeten untuk organisasi Anda. Yang berikutnya itu yang ke-10, Data Architect. Sertifikasinya itu AWS Certified Solution Architect Associate. Penyelenggaranya itu Amazon Web Service. Keterangannya fokus utamanya terkait dengan kemampuan untuk merancang dan menerapkan sistem yang scalable pada platform AWS, termasuk juga untuk bagaimana menjaga biaya pengembangan yang tetap efektif tanpa mengorbankan keamanan, keandalan, dan kualitasnya. Dan yang ke-11 yaitu Informasi Teknologi Planning Analyst. Sertifikasinya itu Certified Information System Auditor atau CISA. Penyelenggaranya itu ISACA, Information System Audit and Control Association. Keterangannya itu non-vendor based. Ya, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tugas kelompok kami. Nomor 12, Enterprise Architect. Arsitek, nama sertifikasi Arsitek Gold Profesional. Penyelenggara Google. Merupakan Anda untuk memahami metode merencanakan dan merencanakan arsitek solusi cloud untuk keamanan dan kepatuhan mengelola infrastruktur cloud, menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis serta mengawasi penerapan arsitektur cloud agar memenuhi syarat untuk spesifikasi ini. Yang nomor 13, Service Desk Analysis. Nama sertifikasi CompTIA A+, penyelenggara CompTIA A+. Sertifikasi CompTIA A+ merupakan salah satu bukti validasi keamanan bahwa seorang memiliki kemampuan dasar di bidang hardware dan juga software. Nomor 14, Informasi Sistem Advisor Konsultan. Nama sertifikasi Microsoft Certified Solution Expert MCSE yang menyelenggarakan Microsoft. Pemegang sertifikasi MCSE biasanya mampu melakukan dukungan teknis sistem analisis, network analisis, dan juga konsultan. Nomor 15, Chief Information Office CEO. Nama sertifikasi Project Management Profesional PMP yang menyelenggarakan
Project Management Institute (PMI). Sertifikat ini dianggap telah berhasil membuktikan bahwa dirinya layak memimpin dan mengatur suatu tim dalam sebuah proyek. Yang terakhir, UX Designer. Nama sertifikasi Coursera UX UI Design, penyelenggara California Institute of Art. Keterangan dan vendor based. Baik, terima kasih teman-teman, dan sekian presentasi dari kami. Semoga bisa mempresentasikan ke depannya bisa lebih baik lagi.